Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga dengan NIM 19/2022 dari kelas 194A05. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 14 mata kuliah jaringan komputer. Oke, baik. Di sini ada disuruh membuat topologi seperti yang ada di slide, beserta dengan ketentuan, ada 5 ketentuan. Baik, lalu saya sudah membuat beberapa teks seperti yang ada di slide. Saya sudah membuatnya di Cisco biar tidak memakan waktu lama. Nah, baik, di sini untuk ketentuan pertama kita disuruh buatlah jaringan komputer sesuai dengan topologi yang telah disediakan. Nah, seperti ini ada 2 buah switch, 5 buah PC, 3 buah di sebelah kiri, 2 buah lagi di sebelah kanan, dan 1 buah router. Oke, baik, mari kita akan buat. Ini saya susun lebih dahulu. Kita 1 buah router yang 1941 ini kita samakan ya, 1941 router yang ini seperti yang ada di slide, kita harus samakan, dan 2 buah switch. 2 buah switch. Oke, sudah. Lalu 5 buah PC, 3 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Oke, baik, ini saya rapikan terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita sambungkan dari PC ke switch ya, menggunakan kabel. Nah, di sini saya memilih kabel yang otomatis. Nah, lalu dari switch ini kita sambungkan ke router menggunakan kabel juga. Oke, jika sudah, berarti ketentuan pertama kita sudah selesai. Lalu kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Pada jaringan tersebut, tuangkan sistem keamanan melalui LAN console dan LAN VTY serta enkripsikan password tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Lalu ini saya rapikan lebih dahulu. Oke, sudah sama, sudah rapi ya. Nah, kita akan membuat password ya, LAN VTY dan LAN console. Di router kita klik router, lalu kita ke CLI, lalu jika ada tulisan seperti ini, would you like to enter the initial configuration dialog, kita ketik no saja. Nah, lalu kita enable di sini, enable. Kita masuk ke config, bisa config T atau configure terminal, sama saja. Nah, lalu di sini saya akan mengubah nama si router ini, hostname-nya menjadi nama saya sendiri ya, Yoga. Namanya Yoga. Nah, lalu kita disuruh membuat password tadi menggunakan LAN console 0 ya, LAN console 0. Passwordnya di sini saya kasih Yoga 123 saja biar tidak ribet ya, biar gampang dihafal. Lalu exit. Nah, login dan exit. Lalu di sini disuruh membuat LAN VTY juga ya, VTY 04. Password ini saya samakan saja, Yoga 123. Lalu login, exit. Nah, di sini kan sudah nih, tapi di sini kita disuruh menenkripsikan ya password tersebut. Nah, sebelum kita enkripsikan, kita akan melihat menggunakan suruhan ya. Nah, kita lihat nih. Nah, di sini hostname sudah berubah, sudah saya ubah menjadi Yoga. Di sini kita enter ke bawah, kita lihat passwordnya. Nah, di sini password yang LAN console Yoga 123, LAN VTY passwordnya Yoga 123. Oke. Baik, kita masuk lagi ke config T ya, di sini lebih singkat lagi, sama aja dengan configure terminal. Lalu di sini kita disuruh enkripsi yang password tadi ya, service password encryption. Nah, kita harus tulisnya dengan betul, kalau salah ketik itu bakalan salah ya. Nah, oke, di sini sudah. Lalu kita exit, kita lihat suruhan perubahannya, kita lihat ya sesudah dienkripsi.
Kita lihat. Nah, di sini sudah ke enkripsi ya, passwordnya tuh panjang 083 bla 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 bla, yang line VTY-nya juga panjang. Lalu kita balik lagi ke config T. Nah, kita lihat ke ketentuan yang ketiga. Di sini buatlah bena MOTD. Baik, kita dicoba buat bena MOTD. Kita udah masuk di config. Nah, ini sama seperti yang tugas-tugas sebelumnya. Kita ketik bena MOTD. Di sini benarnya apa ya enaknya. Nah, ini aja tugas pertemuan 14 Jakom atau jaringan komputer ya. Nah, sudah. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita show-kan, kita lihat apakah bena yang kita buat itu muncul atau tidak. Nah, muncul ya. Bena MOTD tugas pertemuan 14 Jakom. Oke, baik, sudah ya. Lalu di ketentuan yang keempat ini kita disuruh memasukkan IP ya ke router interface yang ini gigabit 0/0 ini ya. Sama yang ketentuan kelima ini dia juga nyambung. Oke, kita akan buat ya. Ini yang IP 192.168.10.1 ini dia sama yang ini nih. Sama dengan yang atas ini. 10.1. Oh, ini yang kiri 10.1 G0 ya. Lalu yang G01 baru yang sebelah kanan ya. Nah, ini dia. Oke, baik. Mari kita buat di router juga tetap. Kita masuk ke config T, configure lagi. Lalu di sini kita interface G0 0. Nah, gigabit 0/0 yang ini ya, yang ini. Nah, yang itu maksud saya. Oke. Nah, lalu akan masuk ke config if. Di sini kita langsung saja IP address kita masukkan ya 192 berapa 168.10.1 ya. 255.255.255.0 ya subnet maxnya untuk IP yang ini. Oke, no shutdown. Nah, ini ada tulisan gini, berarti udah kebuat ya. Nah, oke, kita lanjut ke yang kedua tadi nih, mana nih? Router interface gigabit yang ini ya, 0/1, berarti yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, yaitu yang itu. Lalu kita masuk interface G0/1 ya. Oke, betul. Lalu IP address 192 berapa IP-nya nih? Nggak kelihatan. 92.168.11.1. Oke, 11.1 ya, sama kan? Oke, 255 spasi 255 0. Oke, sudah betul kan, udah sama. No shutdown. Oke, tandanya ini udah berhasil juga ya. Oke, sudah. Di sini kita exit dulu dari config if ya. Nah, kita kembali ke config lagi. Nah, di sini step ketentuan atau step yang 4 sama 5 ini udah. Nah, lalu di sini ada tambahan lagi dan digunakan sebagai DHCP server. Nah, DHCP server yang memiliki exclude-nya itu yang ini 192.168.11.1 sampai 11.40. Lalu yang 192.168.150 sampai 254 dengan DHCP poolnya jaringan komputer. Nah, ini yang kanan doang ya, bukan yang kiri ya. Nah, oke. Maksud saya yang kanan itu yang ini. Yang kiri kan tidak, yang ini tidak, tapi yang kanan saja. Yang menggunakan DHCP. Oke, baik. Kita akan masukkan DHCP. Yaitu IP, kita dikonfig IP DHCP excluded ya kalau dibacanya, exclude address. Berapa tadi IP-nya? Kita lihat di sini saja ya, 192.168.11. Nah, ini sudah 168.11 spasi 192.168.11.
11.40. Nah, sudah betul belum? 11.40.08.11. Oh, ini salah nih. Ini harusnya titik 1 ya, 11.1 di sininya. Contohnya malah salah ya di teksnya. Nah, 11.1. 11.50 nih, udah loh. Ini saya hapuskan. Telan 150 ya, sorry. Biar nggak ribet. Nah betul, berarti ini berarti 11.1. Ini kita hapus dulu dah biar nggak ribet. 11.1 lalu 192.168.11.40. Nah betul, kita enter, lalu kita bikin yang keduanya ya, yang bawahnya sama. Bisa juga kalau kita nggak mau ngetik, kita tinggal pencet ini apa sih, tanda panah ke atas yang di keyboard kita. Nah langsung teksnya muncul yang bekas yang tadi. Ini di sini kita bisa ubah 11.1 nya menjadi 150, lalu ininya 254. Oke, sudah kan, sudah betul. Nah lalu di sini disuruh DHCP pool ya, jaringan komputer. Nah di sini kita jangan keluar dari config, tetap di config IP DHCP pool jaringan strip komputer. Nah kita akan masuk ke DHCP config ya. Berarti di sini kita harus memasukkan network 192.168.11.0. Nah 11.0 yang ini ya, sebelah kanan ini 11.0. Lalu dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu untuk default rutenya, default rute berarti ini ya, default rute berarti yang ini nih. Nah yang itu. Oke, default rute 192.168.11.1. betul kan, 11.1. Subnet masknya nggak usah dimasukin, lalu kita exit. Nah kita keluar dari config ya, and oke. Nah ini kan kita kan udah ya ngebuat mana sih yang sebelumnya, bandnya udah, semuanya udah. Di sini kita bisa save ya, kayak tugas-tugas sebelumnya, copy run start. Nah akan ditanyakan destination file name startup config, ini kita enter saja. Nah ini tandanya kayak sudah ke save gitu. Nah di sini kita minimize, kita bisa lihat ke PC ketiga ya kalau di sini ya, PC keempat, tapi di sini tulisannya PC ketiga. Kita bisa ke programming ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah kita lihat, nah maka dia IP-nya itu dia bakalan otomatis karena tadi kita udah buat di DHCP tadi. Nah 11.41. Lalu PC yang keempat, IP configuration DHCP. Nah 11.42. Nah sukses ya. Tapi kalau yang ini dia nggak ada, yang sebelah kiri nih, yang PC 0, dia nggak ada, nggak bisa. Nah kalau kita ini bakalan nggak bisa, dia bakalan violet ya, karena emang kita nggak buat DHCP nya ini untuk yang kanan. Nah tapi gimana caranya agar si PC yang 1, 2, 3 ini sebenarnya udah selesai, tapi saya ingin melanjutkan lagi gimana caranya agar si PC 0 sampai 2 ini, atau bisa dibilang PC 1, 2, 3 ini yang sebelah kiri ini, dia bisa terhubung dengan PC 4 dan 5. Nah gimana caranya? Kita bisa juga menggunakan DHCP tadi, atau bisa juga kita ngisi manual di IP configuration di sini menggunakan yang static. Tapi di sini saya akan menggunakan DHCP juga.
Ini kita show-han dulu, lalu kita masuk ke config T, kita show-han, exit, show-han. Nah, kita lihat di sini IP DHCP exclude-nya udah masuk, yang tadi kita masukkan nih 192.168.11 sampai 40, lalu yang kedua 150 sampai 254 nih, 150 sampai 254. Lalu IP DHCP pula jaringan komputer. Nah, network yang kita tuju yang ini untuk sebelah kanan nih, untuk yang sebelah kanan, untuk yang bagian inilah. Nah, gimana yang kiri? Bisa juga otomatis dia kayak pakai DHCP gitu, sama aja. Kita masuk ke config T lagi, configure terminal, lalu kita ke IP DHCP pool jaringan komputer. Nah, lalu di sini kita bakal masuk ke DHCP config ya. Lalu kita kasih networknya, tapi networknya ini yang sebelah kiri nih, 192.168.10.0 ya. 10 titik berapa ya, 10.0 ini kan 1, berarti sebelum 10 10.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Nah, lalu default routernya default routernya itu yang ini nih. Nah, yang itu 192.168.10.1, nggak usah pakai subnet max lagi. Lalu kita exit saja dan end. Nah, lalu kita show-han, kita lihat di sini. Nah, maka dia akan berubah ke yang baru nih, apa tuh, IP DHCP pool-nya yang sebelah kiri nih, untuk yang sebelah kiri. Nah, terus kita coba klik nih PC yang satu atau PC 0 di sini tulisannya. Kita ke IP configuration DHCP. Nah, jadi 10.2 di sini kan 10.2 sampai 4 ya, maksudnya 192.168.10.2 3 sama 4. Nah, coba yang ke PC 2, tapi di sini tulisannya PC 1, kita DHCP. Nah, titik 3. Nah, ini harusnya titik 4 nih yang PC ketiga, atau di sini tulisannya PC 2. Nah, tapi yang ini dia masih, kalau yang sebelah kanan kita lihat PC-nya masih DHCP, tapi kalau kita ubah ke statik lalu ke DHCP lagi, itu dia bakalan gagal gitu. Nah, jadi ini PC ini dia bisa terhubung satu sama lain karena sudah kita masukkan juga nih IP di sebelah bagian kiri untuk switch yang sebelah kiri dan switch yang sebelah kanan. Nah, baik, di sini kan sudah terhubung semua, jadi saya akan mencoba untuk mengetes apakah berhasil terhubung satu sama lain. Harusnya sudah terhubung ya, karena sudah dimasukkan IP masing-masing. Nah, dari sini ke PC 0 ke PC 3, PC 0 ke PC 4, sukses. PC 1 ke PC 3, sukses. PC 1 ke PC 4, sukses juga. PC 2 ke PC 3, sukses. PC 2 ke PC 4, sukses. Nah, saya hapus dulu, ini sukses semua, successful. Tandanya ini berhasil. Baik, sekian dari saya untuk tugas pertemuan 14 sudah saya kerjakan. Jika ada kesalahan atau salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.